Rimuru menerima permintaan Karyon untuk saling mengirimkan perwakilan agar mempererat kerjasama mereka. Rimuru mengutus Benimaru dan Rigurd sebagai asistennya. Sedangkan Karyon mengutus Albis sang ular, Sufia si harimau putih, dan Grusius si serigala. Mereka lalu menguji kekuatan tempur Tempest. Grusius melawan Yomu, dan Sufia melawan Sion. Ketika Sion hendak mengeluarkan bola energi, pertarungan mereka dihentikan oleh Albis. Sayangnya bola energi yang dikeluarkan Sion tak bisa dihentikan. Kemudian Rimuru menggunakan glutoni untuk menelan bola energi itu. Mereka pun mengakui kekuatan Rimuru. Dari pertemuan tersebut mereka sepakat untuk menjalin kerjasama ekspor dan impor. Razania bersedia mengirimkan buah-buahan yang berkualitas. Sedangkan Tempest akan mengirimkan sake. Mereka juga meninggalkan para pengrajin untuk mempelajari pengrajinan di Tempest serta Grusius untuk menambah wawasannya. Rimuru kemudian mengunjungi kerajaan Dwargon untuk mempererat dan mengumumkan persekutuan antara Dwargon dan Tempest. Sementara itu, tim Yomu berkelana dan bertemu dengan seorang wanita yang bernama Miura. Miura ingin bergabung dengan Yomu. Dia sebenarnya adalah mata-mata yang dikirim Clayman. Di saat Rimuru berada di kerajaan Ingrasia, Yomu dan Miura datang ke Tempest. Miura mengumpulkan informasi untuk Clayman dengan memanfaatkan Yomu. Sementara itu, di kerajaan Falmouth sedang melakukan rapat untuk merencanakan peperangan melawan Tempest. Mereka bekerja sama dengan Gereja Barat, yang diwakili oleh Reyeim. Raja Edomalis memerintahkan untuk melakukan kerusuhan terlebih dahulu. Razen menyarankan untuk mengirim para manusia dari dunia lain. Mereka bernama Sogo, Kirara, dan Kyoya. Setibanya mereka di Tempest, Kirara memfitnah Gobzo. Dia menggunakan skill kebingungan tapi skillnya dihentikan oleh Suna. Mereka lalu bertarung. Sedangkan Miura diperintahkan Clayman untuk mengaktifkan anti-magic area. Ternyata Gereja Barat juga mengaktifkan penghalang untuk melemahkan para monster. Di saat Rimuru dalam perjalanan kembali, dia masuk dalam penghalang berlapis. Kemudian, muncul seseorang bernama Hinata Sakaguchi. Hinata mendapat informasi palsu, yang mengatakan bahwa Rimuru telah membunuh Shizu. Ia juga mendapat perintah untuk membunuh Rimuru. Mereka pun bertarung. Hinata menggunakan pedang Death and Rainbow yang dapat membunuh lawannya dengan 7 serangan. Di saat Rimuru terdesak, dia memilih untuk memalsukan kematiannya dengan membuat klon dari dirinya. Klon Rimuru mengaktifkan glutoni dan berubah menjadi monster. Hinata juga mengeluarkan skillnya Disintegrasen, yang membuat klon Rimuru lenyap. Hinata pun pergi dan Rimuru akhirnya selamat. Kemudian Rimuru melakukan teleportasi ke Tempest, tetapi skill petapa agung tak dapat menemukan lokasi dikarenakan ada penghalang. Ia pun berteleportasi di dekat Tempest. Souwei melapor pada Rimuru bahwa terjadi penyerangan. Lalu Rimuru menyuruh Souwei mencari informasi lebih detail. Sedangkan ia memasuki penghalang dengan mudah. Kemudian Rimuru mendengar suara ledakan dari pertarungan Benimaru dan Grusius. Benimaru mencoba membunuh Miura tapi dia dihentikan oleh Yomu dan Grusius. Mereka meminta Rimuru untuk mendengarkan penjelasan Miura. Miura yang mengakui perbuatannya, dia mengantarkan Rimuru ke tempat para monster yang kehilangan nyawa. Skill petapa agung memberitahu Rimuru bahwa ini tidak sepenuhnya salah Miura. Dengan kepala dingin, Rimuru mengadakan rapat untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Rigurdo menjelaskan bahwa para kesatria kerajaan Falmouth memberi peringatan perang sebelum meninggalkan Tempest. Kemudian Mjolnir menjelaskan bahwa alasan kerajaan Falmouth menyerang Tempest karena rute perdagangan Tempest telah membuat kerugian besar bagi kerajaan Falmouth. Lalu Miura mengatakan bahwa dia adalah bawahan dari Raja Iblis Clayman dan dia diperintah agar membuat penghalang karena jantung Miura telah dicuri Clayman. Kemudian Rimuru pergi menuju Hakuro dan Gopta. Mereka terluka parah karena skill elemen ruang yang menghalangi potion. Rimuru menggunakan glutoni dan mereka berhasil disembuhkan. Rimuru lalu menanyakan Sion, tapi Benimaru menyuruh Rimuru untuk mengikutinya. Sampailah mereka di jasad para monster, ternyata Sion dan Gobzo mati. Rimuru yang terpukul atas kepergian Sion, kemudian ia berniat mengistirahatkan para jasad dalam tubuhnya. Tapi Eren dan 2 temannya datang dan menceritakan bahwa ada legenda tentang menghidupkan yang sudah mati dengan menjadi Raja Iblis. Rimuru pun berniat menghidupkan para monster yang kemungkinan jiwa mereka tidak hilang karena penghalang. Kemudian Rimuru memasang penghalang ketiga untuk berjaga-jaga agar jiwa mereka tidak menghilang.
Berdasarkan cerita dari Eren, Rimuru hanya perlu memanen 10.000 jiwa manusia untuk menjadi Raja Iblis sejati. Kemudian Souwei melaporkan pada Rimuru bahwa pasukan kerajaan Falmouth dan Gereja Suci Barat sedang menuju Tempest. Ia memperkirakan jumlah mereka kurang lebih 20.000 jiwa. Kemudian Rimuru segera pergi menemui Miura, dan berpura-pura akan membunuhnya. Rimuru menyadari bahwa jantung Miura terdapat alat sadap buatan Clayman saat memasang penghalang yang ketiga. Rimuru mengganti jantung Miura dengan jantung buatannya. Dan Miura pun bisa terbebas. Ia berterima kasih kepada Rimuru. Rimuru meminta agar Yomu menjadi Raja Falmouth selanjutnya karena ia berniat membunuh Raja dan membuat Yomu menjadi Raja agar rakyat Falmouth tidak mengalami kesulitan. Mereka lalu mengadakan rapat untuk membahas penyerangan, serta membagi tugas untuk menghancurkan penghalang yang melemahkan para monster, dari 4 penjuru. Benimaru bertugas menghancurkan bagian timur. Gabiru dan rekannya menghancurkan bagian selatan. Souwei dan bawahannya bagian utara. Bagian barat ditugaskan pada Hakuro, Rigurd, Gopta dan Gelt karena di bagian barat terdapat Sogo dan teman-temannya. Gelt bertarung dengan Sogo tapi dia tak berkutik karena skill pembusukan milik Gelt. Sedangkan Kyoya menghadapi Hakuro dan mati terpenggal. Sogo yang ketakutan berlari menuju Kirara, ia membunuh Kirara agar mendapatkan skill baru. Meskipun Sogo mendapatkan skill bertahan hidup yang membuat lukanya sembuh kembali, dia tetap tak bisa melawan Gelt. Di saat Gelt akan mengakhirinya, Razen datang dan melindungi Sogo. Mereka pun kabur dengan sihir teleportasi Razen. Saat semua alat sihir dihancurkan, Suna dan Miura mengganti dengan penghalang yang baru. Kemudian Razen membunuh jiwa Sogo dan mengambil alih tubuhnya agar mendapatkan semua skill dari Sogo. Sementara itu Rimuru mengaktifkan penghalang dan membunuh para prajurit dengan skill Megiddo. Raja Edomalis dan Reihim ketakutan karena pasukan mereka dibantai, bahkan Volgen dan Razen tak berkutik. Rimuru kemudian mendapat skill tanpa ampun. Raja Edomalis mencoba bernegosiasi dengan Rimuru tapi dia malah membuat kesal Rimuru. Rimuru lalu menggunakan skill tanpa ampun dan semua prajurit mati. Dia pun merasakan kantuk karena akan segera berevolusi. Dengan cepat, Rimuru menyuruh Rangga untuk membawanya serta Raja dan Reihim sebagai tawanan. Karena skill Pertapa Agung mendeteksi bahwa masih ada yang selamat, Rimuru melepas penghalang anti-sihir dan memanggil 3 iblis dengan tumbal semua jasad. 3 iblis itu diperintah untuk menangkap orang yang masih hidup. Rimuru mulai berevolusi. Dia mendapat berbagai skill, dan mengubah skill Petapa Agung menjadi skill Ultimate Raphael dengan mengorbankan skill degenerasi. Ia juga mengorbankan skill tanpa ampun untuk mengubah Glutoni menjadi skill Ultimate Beelzebub. Setelah itu semua bawahan Rimuru mendapatkan anugerah. Rimuru yang masih belum sadar dikendalikan oleh skill Raphael. Dia lalu menyerap penghalang serta semua jiwa dengan skill Beelzebub. Ketika hendak menghidupkan para monster, 3 iblis datang dan membawa Razen. Salah satu iblis menyarankan, untuk menggunakan 2 iblis lainnya, untuk mencukupi energi sihir yang diperlukan. Kemudian Raphael menghidupkan semua monster dengan teknik pembangkit. Ketika Rimuru sadar, ia sudah berada di pangkuan Sion dan semua bawahan Rimuru menyambutnya. Tetapi ada masalah lain. Terjadi pertempuran di kerajaan Razania. Pertempuran tersebut antara Carrion dan Milim yang menghancurkan Razania. Sebelum pertempuran, Carrion menyuruh untuk mengevakuasi warganya ke Tempest. Dia berniat menghadapi Milim sendirian. Sayangnya pertempuran itu dicampuri oleh Raja Iblis Frey. Rimuru tidak percaya bahwa Milim telah bertarung dengan cara yang tidak adil. Pobio mengatakan bahwa setelah pertempuran, Milim dan Frey menuju ke wilayah Clayman. Rimuru menyuruh bawahan Carrion untuk tidak gegabah karena bisa jadi ia harus menghadapi 3 Raja Iblis sekaligus. Kemudian iblis yang dipanggil Rimuru datang dan ingin menjadi bawahan Rimuru. Dia pun diberi nama Diablo. Kemudian skill Raphael mengatakan bahwa Veldora bisa dibebaskan. Rimuru lalu pergi ke gua tempat pertama kali dia bertemu Veldora. Dia lalu membuat klon dan memasukkan jiwa Veldora. Klon tersebut berubah sesuai karakteristik Veldora, dia pun terbebas.